Berlatar di negara Afrika, kisah akan berfokus pada seorang dokter bernama Andrew, merupakan warga asli Amerika yang memilih untuk singgah di Afrika demi mengabdikan dirinya di tempat tersebut. Baru saja selesai melakukan operasi, Andrew dihampiri oleh seorang warga yang langsung menyuruhnya untuk pergi, bukan tanpa alasan, melainkan ada sekelompok teroris yang berniat menangkapnya, di mana warga yang notabene banyak dibantu oleh Andrew dalam bidang medis pun tentu tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya. Forgive us our trespasses. Give us this day our daily bread. Dia adalah istri Andrew yang juga datang dari Amerika sebagai relawan, bukan dokter seperti suaminya, melainkan seorang guru yang memang dua profesi itu masih sangat jarang, terutama di daerah atau di desa terpencil di Afrika. Baru juga akan pulang ke negaranya, sang istri yang jiwa seperti malaikat pun sudah menanyakan tentang kapan mereka akan kembali, di mana Andrew yang sebenarnya cukup kesal dengan apa yang dialami di tempat ini pun langsung menjawab dengan omelan terkait dia yang sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa dari anak yang tadi dioperasinya, namun karena alat medisnya dicuri, serta beberapa buku dan Alkitab yang hilang di kantor bea cukai, membuat Andrew kesal dan tak tahu kapan mereka bisa datang ke tempat ini lagi. Di tempat lain terlihat tiga orang pemuda yang sedang berlibur di Afrika bernama Tyler si baju merah, kemudian Max dan pacarnya yang sedang bermesraan sebelum mereka berangkat bertamasya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemandu wisata bernama Tabo, disusul oleh seorang pilot pesawat bernama Grant yang terlebih dahulu menemui petugas agar dia bisa melakukan penerbangan. Beberapa detik sebelum berangkat, Andrew yang melihat ada satu pesawat pun langsung meminta Grant untuk membawa dia dan istrinya, di mana Grant yang melihat kesempatan emas itu langsung menaikkan harga tiket 3 kali lipat jika Andre dan istrinya ingin ikut dalam penerbangan bersamanya. Meski sudah membayar mahal, Andrew langsung dibuat kesal karena ternyata pesawat yang mereka tumpangi tidak memiliki bagasi, ditambah dengan keamanan pesawat yang sangat buruk, membuatnya hanya bisa diam demi menahan amarahnya itu. It's fine. This guy is something else. Belum juga setengah perjalanan, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba saja oleng, sehingga Tabo menyarankan untuk turun karena pesawat mereka kelebihan muatan, di mana Grant meyakinkan mereka jika ini merupakan hal yang wajar sampai akhirnya What's going on? The pilot's course a few years ago. I know this. Ketika tersadar, Andrew langsung melihat sekeliling dan mencari keberadaan istrinya, yang ternyata sang istri masih berada dalam pesawat dengan kondisi kaki yang terjepit, sehingga Andrew meminta bantuan untuk mengeluarkannya. Sementara itu, Max menguburkan pacarnya yang menjadi korban kecelakaan pesawat, di mana Tabo yang bertanggung jawab sebagai pemandu pun langsung menghampiri Grant untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang menimpa mereka. Setelah semuanya tenang dan menerima akan kondisinya masing-masing, Grant mengumpulkan semua orang untuk menjelaskan jika mereka saat ini berada di sebuah cagar alam bernama Nala, tempat hewan liar tinggal, sehingga jika mereka tetap tinggal, maka besar kemungkinan hanya akan menjadi makanan bagi para hewan liar tersebut. Pada siang hari hewan liar tidak akan bergerak mendekati mereka sehingga akan aman, tapi setelah memasuki waktu maghrib, maka para hewan itu akan mulai aktif berburu, sehingga di waktu aman ini mereka semua harus segera pergi ke sebuah desa yang jaraknya cukup lama dari cagar alam ini. Andrew yang tak bisa meninggalkan istrinya memilih untuk tetap meski harus berakhir dimakan hewan buas, asalkan dengan sang istri, maka Andrew akan merelakan dan menerima kematiannya itu. Like he said, we're fine during the day, and you'll send help. Grant melihat keteguhan hati Andre pun langsung berangkat dengan tiga orang pemuda yang tersisa melewati padang ilalang yang tumbuh sejauh mata memandang. Di tengah perjalanan, Max mengatakan jika mereka sudah salah arah karena pergi ke arah yang berlawanan,
Namun karena Grant merasa jika dialah satu-satunya orang yang tahu tempat itu pun tidak menanggapi dan terus melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati perjalanan panjang berikut dengan drama Tyler yang tampak sudah tidak kuat berjalan di tengah padang pasir, sampailah mereka di suatu tempat yang katanya adalah sebuah desa, di mana kandaslah semua harapan itu karena apa yang mereka lihat hanyalah hamparan pasir yang luas dan pegunungan yang tentunya tidak ada sebuah desa di tempat itu. Dengan entengnya Grant berkata jika mereka telah salah belok, sehingga Max yang kesal karena dari tadi dia sudah mengatakan jika mereka salah arah pun mulai bertindak arogan dan memutuskan untuk pergi seorang diri, berpisah dari Grant dan kawan-kawan karena dia yakin jika dia tahu kemana harus pergi. Andrew sendiri yang ingin melihat persediaan di bagasi pesawat pun tak sengaja merusak salah satu peti yang di dalamnya terdapat sebuah bingkisan yang tanpa memperdulikan hal itu, Andrew kembali menghampiri sang istri untuk menjaga dan menemaninya saat itu. Karena terlalu lelah, Andrew sesekali tertidur dan melupakan tugasnya untuk menjaga sang istri sampai sewaktu-waktu darah yang ada di kaki sang istri tak tertampung lagi dan mulai merembes keluar dari perban yang tanpa Andrew sadari jika hal itu mengundang entitas asing datang mendekatinya. Singkat cerita sampailah Grant, Tabo dan Tyler kembali ke tempat pesawat mereka jatuh. Yang betapa kagetnya Grant ketika melihat ada bercak darah dan bekas cakar di pesawatnya. Yang ketika dia sedang mencari di mana Andre dan istrinya berada, tiba-tiba Bastard! You killed my wife! Andrew, you're going to kill him! rupanya istri Andre meninggal karena diterkam oleh singa. Yang entah bagaimana Andre bisa mengusir singa itu, tapi yang pasti dia langsung memakamkan jasad sang istri setelah berhasil selamat dari singa tersebut. Melihat Tabo duduk sendirian, Grant lantas menghampirinya untuk memberitahu jika kabin pilot akan muat 3 orang. Namun karena mereka berempat, maka harus diadakan sebuah voting untuk memutuskan dengan adil siapa yang harus berjaga di luar. Selanjutnya Grant pergi menemui Andrew untuk berbicara, di mana Andrew yang masih kesal pun langsung bertanya terkait bayaran yang dia terima dari penyelundupan barang ilegal yang ternyata adalah cula badak. Bahkan Andrew yang menyalahkan terkait kematian warga Afrika akibat peralatan medis yang tak kunjung dikirimkan, sehingga Grant yang kini kesal pun memilih untuk meninggalkan Andrew sendirian. Voting akhirnya dilakukan untuk menentukan siapa yang akan berjaga di luar, di mana Tyler akhirnya terpilih untuk berjaga yang membuatnya sangat frustasi sehingga meminta Tabo untuk menggantikan tugasnya dengan imbalan akan dibayar sebanyak $1 juta. Namun karena Tabo yang tidak bisa diperbudak oleh harta, dia pun tidak menyetujuinya dan tetap membiarkan Tyler untuk menjalankan tugasnya itu. No, Andrew. I'm sorry. No. You people are all the same. Singkat cerita malam pun tiba, Tyler dengan api unggunnya berjaga di luar sedangkan sisanya menunggu di dalam. Sedangkan Max yang saat ini sendirian pun dihadapkan dengan sebuah makhluk yang entah apa itu, di mana Max mulai menembakkan senjatanya ke sembarang arah sampai dia kehabisan peluru. Yang ingin kencing terpaksa keluar sekaligus membangunkan Tyler yang ketiduran, tanpa sadar jika Grant yang tidak menutup pintu malah mengundang entitas asing memasuki kabin dan merayap-rayap di antara mereka bertiga. Ketika semua orang sedang tertidur itulah suara singa dan teriakan Tyler mulai terdengar dari luar, membuat Grant, Tabo, dan Andrew seketika terbangun yang tiba-tiba
Tanpa memperdulikan Grant dan Tabo yang menahan pintu agar singa tidak masuk, Andrew malah menjauhi pintu itu seolah tidak ingin membantu. Yang ternyata tanpa dua rekannya sadari, Andrew tengah melihat ular hitam sedang merayap di antara mereka sehingga di tengah momen krusial itu, Andrew dengan jiwa dokternya langsung mengeluarkan racun dari kaki Tabo sebelum racun menyebar dan membunuhnya. Yang beruntung singa itu juga mulai pergi sehingga nyawa mereka bertiga terselamatkan. Pagi harinya Grant mengajak Tabo dan Andrew untuk segera pergi dari sana, di mana Andrew yang sudah mulai pasrah berniat untuk tetap tinggal dan membiarkan Tuhan yang menentukan nasibnya. Tidak mau berdebat dengan orang gila, Grant memilih untuk pergi bersama Tabo meninggalkan Andrew dengan harapannya. Yang baru beberapa langkah meninggalkan bangkai pesawat, ia melihat kedatangan sebuah mobil sehingga memutuskan untuk memberitahu Andrew jika mereka akan selamat. Rupanya orang-orang itu bukanlah sosok penyelamat melainkan sekelompok pembegal yang berniat mengambil jarahan dari jatuhnya pesawat. Bahkan ketika salah satu dari mereka akan membunuh Grant, Tabo yang mencoba untuk bernegosiasi pun malah dihabisinya terlebih dahulu. But stop all this. Salah satu dari pembegal itu memutuskan untuk pulang duluan, menyisakan dua penjaga yang bertugas untuk menjaga Grant dan Andrew, takut jika mereka melarikan diri. Grant dan Andrew yang tidak bergerak dari tempatnya pun membuat dua penjaga itu bosan, di mana mereka memilih untuk tiduran sampai akhirnya benar-benar tertidur, di mana Grant yang tidak ingin membuang kesempatan itu pun langsung mendekati untuk mengambil senjatanya sehingga Andrew yang hanya bisa tertunduk lesu setelah dia tak sengaja menghabisi nyawa musuhnya, sehingga Grant yang tahu jika itu tak sengaja langsung menyemangatinya dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Tanpa membawa satupun senjata, mereka berdua mulai berjalan menyusuri hamparan tanah gersang sampai pada sebuah tebing batu. Andrew yang kesulitan berjalan pun membuat Grant harus bekerja ekstra untuk menyelamatkannya. Namun meski begitu, Grant sama sekali tidak menyerah dan terus membawa Andrew bersamanya. Dengan penuh perjuangan Grant membawa Andrew menaiki batu, yang ketika Grant tak sengaja menjatuhkan Andrew ke bawah, ia melihat segerombolan singa mendatangi mereka, sehingga Grant langsung membawa Andrew naik ke atas. Yang betapa bahagianya dia setelah melihat di balik batu itu merupakan sebuah desa yang sudah dia cari selama ini. I've always admired your types. Truth be told, singa-singa itu lambat laun mulai mendekati untuk mencari di mana mangsanya berada, di mana secara ajaib singa tersebut kembali pulang karena tidak melihat keberadaan mangsanya, sampai ketika angin berhembus terlalu kencang membawa bau amis sampai ke ujung hidung singa, membuat singa itu memutuskan kembali untuk memburu mangsanya yang sedang bersembunyi. Sudah menghadapi singa, Grant malah dihadapkan dengan seekor kalajengking yang entah datang dari mana, merayap ke atas tubuhnya. Dan ketika Grant membuang kalajengking itu, ia malah tak sengaja membentur sebuah batu yang membuat keberadaannya langsung diketahui oleh singa. Sehingga Grant yang merasa bersalah ke Andrew dan istrinya pun memutuskan untuk mengorbankan diri, melumuri tubuhnya dengan darah, kemudian berlari ke arah singa berharap mereka tidak menemukan Andrew yang saat ini sedang tertidur. I'm going to distract them. And I have to take it. Keep your wife's dreams alive till it's you. Setelah mengetahui perjuangan Grant, Andrew melanjutkan perjalanan seorang diri ke arah desa yang ada di depannya. Yang tak lama kemudian, di tengah perjalanannya, datanglah segerombolan hyena ke arahnya yang tiba-tiba
hujan turun membasahi permukaan bumi sehingga Andrew selamat untuk kesekian kalinya, dia pun memilih untuk mengistirahatkan diri di sana dan pasrah akan nasib yang akan menimpa ke depannya. Tak lama kemudian ketika Andrew masih dalam kondisi tidak sadar, warga desa tiba-tiba saja berdatangan dan langsung membawa tubuh Andrew ke desa untuk mengobatinya, berharap Andrew masih bisa diselamatkan. Tamat. Ending yang sangat membagongkan.